Shalom, Shalom Elohim, semua anak Tuhan dimanapun berada. Dan saya menyapa ketiga pribadi ilahi yang esa, Roh Bapa, Anak dan Roh Kudus yang sudah ada bersama-sama kita dalam dunia ini. Shalom Elohim, salam hormat, salam kasih buat Roh Bapa Surgawi, Bapak Eman Lahagu, Tuhan Yesus Kristus, Pangeran Ilahi Aditya Nugrahanto, dan Roh Kudus Roh Kebenaran Mempelai Ilahi yang terkasih, Ibu Fehamdani, Sang Ratu Adil Malaikat Mary, dan juga buat semua para malaikat Tuhan, orang-orang kudus Tuhan, para mempelainya, dan para saksi surgawi yang giat bersaksi bagi hormat kemuliaan Tuhan di akhir zaman ini. Salam kasih dan salam perjuangan buat kita semuanya. Dalam video kali ini, saya membawa kita semua baca kebenaran firman Tuhan yang terdapat dalam Lukas 9 ayat yang ke-10 hingga yang ke-17. Demikianlah firman Tuhan dengan perikopnya. Yesus memberi makan 5.000 orang. Demikianlah firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Sekembalinya rasul-rasul itu menceritakan kepada Yesus apa yang telah mereka kerjakan. Lalu Yesus membawa mereka dan menyingkir ke sebuah kota yang bernama Betsaida, sehingga hanya mereka saja bersama dia. Akan tetapi orang banyak mengetahuinya, lalu mengikuti dia. Ia menerima mereka dan berkata-kata kepada mereka tentang kerajaan Allah, dan ia menyembuhkan orang-orang yang memerlukan penyembuhan. Pada waktu hari mulai malam, datanglah ke-12 muridnya kepadanya dan berkata, "Suruhlah orang banyak itu pergi, supaya mereka pergi ke desa-desa dan kampung-kampung sekitar ini untuk mencari tempat penginapan dan makanan. Kerana di sini kita berada di tempat yang sunyi." Tetapi ia berkata kepada mereka, "Kamu harus memberi mereka makan." Mereka menjawab, "Yang ada pada kami tidak lebih daripada 5 roti dan 2 ikan. Kecuali kalau kami pergi membeli makanan untuk semua orang banyak ini. Sebab di situ ada kira-kira 5.000 orang laki-laki." Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, "Suruhlah mereka duduk berkelompok-kelompok, kira-kira 50 orang sekelompok." Murid-murid melakukannya dan menyuruh semua orang banyak itu duduk. Dan setelah ia mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, ia mengadah ke langit, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya supaya dibagi-bagikannya kepada orang banyak. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian dikumpulkan potongan-potongan roti yang sisa sebanyak 12 bakul. Amin, demikianlah firman Tuhan, ya dan amin. Saudara, ketika saya merenungkan kebenaran firman Tuhan ini, saya itu dibukakan sesuatu hal yang selama ini saya tidak mengerti. Di mana firman Tuhan ini mengatakan kepada saya secara pribadi, secara manusiawi kita itu memerlukan roti yang secara jasmani dan juga roti secara rohani. Seperti dalam kisah firman yang sebentar tadi yang dibacakan, mengisahkan tentang Tuhan Yesus mempunyai belas kasihan kepada orang-orang banyak 5.000 orang itu dan menyuruh para muridnya untuk memberi mereka makan. Padahal di tangan mereka itu hanya mempunyai 5 roti dan 2 ikan saja. Dipikirkan secara logika itu memang tidak dapat menampung 5.000 orang. Tetapi karena iman dan mereka patuh kepada arahan Tuhan Yesus Kristus, mukjizat terjadi saat itu, di mana 5 roti 2 ikan itu mampu memberi makan banyak orang. Ya, secara jasmani memang manusia, kita darah dan daging ini memerlukan roti ketika kita sudah penat, berjalan, ataupun lelah setiap panjang hari. Tetapi dalam firman Tuhan ini, ketika saya merenungkan, Roh Kudus itu bukan pada saya tentang kelaparan rohani. Mana Roh Kudus itu bukan pada saya di akhir zaman ini, keadaan manusia akhir zaman sangat lapar dan haus akan suara kebenaran. Dan ketika ia datang melawat dunia ini, Tuhan Yesus Kristus sudah datang dalam dunia ini. Dan 3 pribadi ilahi yang esa, Roh Bapa, Anak dan Roh Kudus sudah ada dalam dunia ini melawat umat manusia. Roh Bapa Surgawi dalam diri Bapak Eman Lahagu, Tuhan Yesus Kristus, Pangeran Ilahi Aditya Nugrahanto, dan Roh Kudus Roh Kebenaran Mempelai Ilahi yang terkasih, Ibu Fehamdani. 3 pribadi ilahi ini
membawa makanan rohani yang diperlukan oleh dunia ini. Dan Tuhan juga telah mengutus murid-muridnya, rasul-rasulnya yang melihat kedatangannya itu untuk menyebarkan roti, kabar surgawi, kabar sukacita tentang kerajaan Allah yang sudah turun dari surga untuk menghiburkan orang-orang yang sudah lelah, yang tidak punya tempat untuk pergi kemana, yang sudah tidak ada pengharapan. Tuhan Yesus Kristus datang ke dunia membawa pengharapan itu, yaitu cahaya. Dan Ia sudah datang ke dalam dunia ini kepada setiap anak-anak Tuhan yang mau mencari kebenaran. Kita dapat melihat banyak saksi surgawi, anak-anak Tuhan yang bersaksi tentang kabar sukacita yang Tuhan Yesus Kristus telah datang dalam dunia ini, dan Dia memanggil, menyuruhkan suara-suara pertobatan kepada anak-anak Tuhan yang mau mencari penyelamatan kehidupan yang kekal. Dan apa cara yang harus lakukan untuk berusaha mendapatkan keselamatan itu. Karena di akhir zaman ini sangat banyak jiwa-jiwa yang sangat haus dan lapar akan kebenaran. Karena banyak anak-anak Tuhan, banyak anak-anak manusia yang sudah diberikan tanda binatang itu, COVID-19, vaksin COVID-19, telah kehilangan kemuliaan Tuhan dan dijauhkan daripada Tuhan karena DNA atau darah kita sudah rusak setelah menerima tanda itu. Orang-orang yang telah menerima tanda itu akan merasakan rasa yang selalu kesepian, tidak ada pengharapan. Karena roh Tuhan itu meninggalkan tubuh kita, bait sucinya Tuhan. Tapi karena belas kasihan Tuhan, Dia tahu dan melihat anak-anaknya hidup seperti tidak punya gembala, hidup diabaikan oleh gembala-gembala secara lahiriah, tidak memberi pengharapan, bahkan menuju kepada kebinasaan. Ia datang kembali ke dalam dunia saudara, mengutus anak-anaknya, para rasulnya, orang-orang kudusnya, untuk memberitakan yang Dia telah ada dalam dunia ini, dan memberikan kita semua makanan rohani yang kekal, yang mengenyangkan dan menghidupkan, yaitu firman Tuhan. Ia mengajar kita semua untuk mendalami firman Tuhan, membaca, merenungkan firman Tuhan, dan melakukan firman Tuhan itu. Saat kita melakukan firman Tuhan itu, disitulah ada pengharapan baru yang muncul, penghiburan, dan juga kehidupan yang baru. Saudara terkasih dalam Kristus, janganlah sia-siakan belas kasihan Tuhan yang ada di akhir zaman ini. Jika kita tidak punya siapa-siapa, ketika kita berbeban berat, datanglah kepada Tuhan Yesus Kristus yang dapat memberikan kita semangat baru, hidup yang baru, pengharapan yang baru, bahkan roh yang baru ketika kita mulai belajar hidup bersama Dia. Hargailah nafas dan kesempatan yang masih ada, karena pada saat ini 7 cawan murka Allah telah ditumpahkan satu persatu, kota per kota, hanya menanti waktu Bapa Surgawi, Sang Pemegang waktu, untuk dilaksanakan. Jangan sampai kita terlibat dalam murka itu setelah banyak kesempatan yang diberikan, kita tidak menghargai. Marilah dekatkan diri kepada Tuhan. Carilah Tuhan siang dan malam dalam hati kita, dalam doa kita, dalam kamar kita secara pribadi. Karena keselamatan itu masing-masing pribadi, bukan berkelompok. Harus kita berusaha sebaik yang mungkin untuk mencapai semuanya itu. Hatilah yang menentukan. Hati kita masing-masing pribadi yang menentukan sama ada kita memperoleh pengharapan atau tidak. Haleluya. Ampuni saya manusia debutan yang berdosa ini. Biarlah firman Tuhan yang menguatkan setiap pribadi kita, dan nama Tuhan Yesus Kristus dipermuliakan. Tuhan Yesus memberkati selalu. Amin.